Pernah kepikiran nggak apa yang terjadi kalau sebuah sekolah berhenti sejenak terus ngaca dan jujur sama dirinya sendiri? Nah, kali ini kita bakal ngintip sebuah evaluasi internal yang belak-belakan banget dari sebuah sekolah. Kita akan bongkar apa aja tantangan nyatanya dan komitmen kayak apa sih yang dibutuhin buat menciptakan lingkungan belajar yang luar biasa. Yuk kita selami bareng-bareng. Kita mulai dari kutipan yang kuat ini ya, karena pada akhirnya inti dari pendidikan itu kan soal dampaknya ke manusia. Ini bukan cuma tentang rumus matematika atau hafalan sejarah di kelas, tapi soal teladan yang bakal nempel seumur hidup di benak para siswa. Jadi, sumber cerita kita kali ini tuh berasal dari sebuah agenda rapat internal, tujuannya jelas banget. Refleksi dan evaluasi kinerja yang jujur, sejujur-jujurnya buat ningkatin kualitas. Mulai dari disiplin sampai cara ngajar. Wah, ini langkah yang berani dan penting banget loh. Oke, jadi rapat ini menyoroti beberapa masalah yang cukup mendasar. Yang menarik, ini tuh bukan masalah-masalah baru, ini adalah tantangan yang itu-itu lagi, yang muncul terus-terusan, dan akhirnya butuh perhatian yang super serius dari semua pihak. Masalah pertama yang diangkat kedengerannya simple, tapi ternyata krusial banget. Apa itu? Soal disiplin waktu. Sesuatu yang sering kita anggap sepele, tapi dampaknya ternyata signifikan banget ke proses belajar. Jadi, poin pentingnya gini, telat itu bukan sekedar urusan administrasi. Coba bayangin, setiap menit seorang guru telat, itu artinya ada waktu belajar siswa yang hilang, kayak dicuri gitu kasarnya. Ini dampak langsung yang benar-benar nggak bisa dianggap remeh. Isu kedua yang nggak kalah penting, kesiapan mengajar. Guru yang masuk kelas tapi belum siap 100% dengan materinya, ini jadi perhatian utama dalam evaluasi mereka. Logis kan? Kalau persiapannya kurang, pembelajarannya jadi kayak kapal tanpa kompas. Nggak terarah. Padahal ini bukan cuma soal nyampein materi, tapi soal gimana caranya menciptakan pengalaman belajar yang nempel di hati. Tanpa persiapan, kesempatan emas itu ya hilang begitu aja. Dan masalah ketiga ini cakupannya lebih luas lagi, menyangkut budaya sekolah dan kondisi fisik lingkungannya. Karena lingkungan belajar itu kan nggak cuma dibentuk sama apa yang terjadi di dalam kelas aja. Ini nunjukin kalau lingkungan belajar yang positif itu tanggung jawab gotong royong. Mulai dari keamanan emosional, kayak mencegah perundungan, sampai hal yang kelihatan mata kayak kebersihan. Semuanya itu saling berkaitan buat bikin sebuah tempat di mana siswa merasa aman dan nyaman buat belajar. Nah, setelah semua masalah tadi dibedah, disinilah titik baliknya. Fokusnya bergeser. Dari yang tadinya cuma nunjuk-nunjuk masalah, jadi sebuah ajakan untuk berkomitmen bareng-bareng. Perubahan itu kan harus dimulai dari cara kita berpikir. Kutipan ini, wah ini benar-benar intinya. Gimana ceritanya kita bisa berharap siswa disiplin kalau contoh yang mereka lihat setiap hari justru nggak mencerminkan itu? Ini pengingat keras kalau guru itu adalah cerminan utama bagi murid-muridnya. Dan ini dia kuncinya. Perubahan besar itu nggak terjadi dalam semalam. Bukan karena satu kebijakan heboh. Perubahan sejati itu, seperti yang ditekankan di sini, lahir dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten yang dilakukan oleh setiap orang setiap hari. Oke, sekarang kita lihat gimana semua kesadaran ini diubah jadi aksi nyata. Dari obrolan tadi, lahirlah sebuah kerangka kerja yang konkret banget yang bisa langsung dijalankan buat mengatasi masalah-masalah yang ada. Cuma 3 aturan, simpel banget. Tapi ketiganya ini adalah pilar profesionalisme. Jelas, nggak ribet dan yang paling penting, sangat kuat. Aturan ini jadi fondasi buat perilaku yang diharapkan dari semua guru di sana. Tapi ini nggak berhenti di situ. 3 aturan tadi kemudian diformalkan jadi sesuatu yang lebih mengikat. Angka 5 ini adalah jumlah janji bersama yang mereka sepakati. Coba deh perhatikan, 5 komitmen ini langsung menjawab semua masalah yang kita bahas di awal. Mulai dari waktu, persiapan, etika, lingkungan, sampai ke tujuan utamanya, kualitas pembelajaran buat siswa. Ini benar-benar sebuah paket solusi yang komprehensif. Ya tentu saja, komitmen tanpa ada yang mengawasi seringnya cuma jadi kata-kata indah kan? Nah, untuk memastikan perubahan ini beneran jalan dan bertahan lama, mereka juga menetapkan sebuah sistem yang jelas untuk menegakkan standar baru ini. Yang paling penting, mereka bikin alur konsekuensi yang jelas dan bertahap. Ini menunjukkan keseriusan. Jadi, ini bukan lagi sekedar imbauan, tapi udah jadi sebuah standar profesional yang harus ditegakkan. Demi siapa lagi kalau bukan demi kepentingan para siswa? Jadi, apa gambaran besarnya dari semua ini? Semua aturan, komitmen, dan sistem akuntabilitas ini pada akhirnya muaranya kemana? Ya, ke satu tujuan yang lebih tinggi, yaitu dampak jangka panjang yang ingin diciptakan.
Kutipan ini seolah jadi penegas tema utama dari seluruh proses ini, tanggung jawab kolektif. Sekolah yang hebat itu bukan hasil kerja satu kepala sekolah super atau beberapa guru bintang, tapi hasil dari kerja bareng dan komitmen seluruh komunitas sekolah. Dan kita sampai di pernyataan penutup yang paling kuat. Ini mengangkat diskusinya dari sekedar aturan harian menjadi sebuah panggilan moral. Bahwa menjadi guru itu, pada intinya, adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar untuk ikut membentuk masa depan. Analisis ini kan ngasih kita cetak biru perubahan dari satu sekolah. Tapi pelajarannya universal banget. Ini bikin kita jadi bertanya ke diri sendiri, baik itu di tempat kerja, di lingkungan rumah, atau bahkan di keluarga kita, apa ya satu komitmen kecil yang konsisten, yang kalau kita semua lakukan bareng-bareng, bisa membawa perubahan besar? Sebuah pertanyaan buat kita renungkan.